Halo, kembali lagi di podcast kelompok B. Ini udah pada hafalkan sama kita. Buat yang belum tahu, aku Vito. Halo semuanya, saya Stanley. Halo, saya Delvin. Halo, saya Mega. Halo semua, nama saya Arda. Halo, perkenalkan nama saya Meli. Halo, saya Hilda. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia nih. Gimana ya kira-kira? Boleh tuh? Gimana? Skuy lah, kita bahas. Oke, let's go. Kalian tahu kan Indonesia itu negara kepulauan? Tentunya tahu dong, kan kita juga hidup berdampingan dengan negara Asia Tenggara yang lain kan? Nah itu gara-gara negara kita adalah negara kepulauan. Nah masalahnya sekarang ini banyak zona kelautan kita yang dimasuki kapal negara asing tuh. Nah, iya, katanya juga banyak yang mencuri ikan di wilayah kita. Terus bagaimana tindakan kita sekarang kalau begitu? Nah, dengar-dengar nih pemerintah atas kejadian itu menindak keras dengan memperketat kelautan dengan menggalakkan patroli dan memberi sanksi kepada oknum yang masuk ke Indonesia. Oh jadi gitu. Oke lah, semoga negara kita semakin tegas dalam menyikapi hal ini ya. Kalian tahu tidak kenapa sih negara Indonesia bisa dijadikan negara maritim? Karena memang Indonesia dianugerahi jalur kemaritiman laut yang sangat strategis dan juga tanah yang subur dan sangat agraris. Serta merupakan negara yang diapit dua benua dan dua samudera yang tentu pasti kita tahu. Nah, katanya sih memang negara kita itu menjadi jalur perdagangan dunia gitu loh, dan juga merupakan pusat ekonomi internasional. Wah, berarti bangsa Indonesia mendapat keuntungan yang besar terutama di bidang kemaritiman dan transportasi laut. Ngomong kondisi kemaritiman Indonesia masih tertinggal jauh sih dari negara lain, tapi pemerintahnya katanya ingin membuat jalan tol laut sih, katanya sih gitu ya. Nah, iya bener banget. Jadi tol laut itu nantinya akan berfungsi untuk menekan harga logistik untuk semakin murah dan tentunya untuk memperkuat koneksi antar kepulauan. Semoga dengan adanya tol laut ini membuat poros maritim Indonesia memiliki standarisasi internasional dan bisa melakukan perdagangan secara luas dan kuat. Oh iya, guys, kalian tahu tidak jajanan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah yang terbuat dari singkong? Itu apa sih namanya? Aku lupa deh. Oh, itu sih namanya getuk. Itu makanan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya daerah Magelang. Makanan itu bisa sangat dibilang memiliki harga yang sangat terjangkau kok. Oh, begitu. Kalau dipikir-pikir, kalian tahu tidak sejarah awalnya getuk? Secara getuk berawal pada zaman penjajahan Jepang. Konon pada masa itu beras yang merupakan makanan pokok Indonesia merupakan barang langka yang sulit untuk ditemukan sehingga penduduk lokal Magelang berupaya menggantikan makanan pokok mereka dengan ketela yang saat itu banyak terdapat di sekitar rumah dan mudah ditemukan di pasar. Oh, berarti kita dapat simpulkan dong bahwa getuk itu adalah inspirasi dari zaman dulu ya, yang tepatnya pada zaman penjajahan Jepang. Menurut kalian, getuk itu udah dikenal di daerah-daerah lain nggak? Kalau menurutku sih sudah dikenal oleh beberapa daerah, karena getuk itu jajanan pasar yang enak serta memiliki warna yang menarik dan sangat gampang dibuat. Mel, kamu pernah tahu nggak tentang ensiklik? Oh, ensiklik ini merupakan ensiklik kedua Paus Fransiskus setelah Lumen Fidei atau Terang Iman. Loh, emang kamu tahu nggak isi ensiklik itu apa? Aduh, kalau itu sih aku nggak tahu ya, Yel. Coba kamu tanya ke Mega aja ya. Oh, oke. Coba aku tanya ke Mega. Meg, kamu tahu nggak tentang isi ensiklik itu apa aja? Oh, tahu Hil. Jadi ensiklik Laudato Si berisi tentang kepedulian memelihara alam ciptaan sebagai rumah umat manusia. Karena ia memuja alam sama seperti mengagungkan pencipta. Ia menamai semua ciptaannya dengan sebutan saudara. Loh, kalian lagi bahas apa nih? Ini loh Stan, kita lagi membahas tentang ensiklik sama ASG. Hah? ASG? Emangnya ASG itu apa? Jadi ASG itu adalah ajaran sosial gereja yang maksudnya itu seluruh kumpulan prinsip sosial dan ajaran moral sebagaimana diartikulasikan hierarki dalam dokumen-dokumen resmi gereja.
Katolik sejak akhir abad ke-19. Dokumen ini meliputi dokumen Konsili Vatikan II maupun Sinode para Uskup, terus ensiklik-ensiklik kepausan, nota-nota pastoral konferensi para uskup dalam suatu wilayah maupun nota-nota doktrinal yang dikeluarkan oleh Kongresi Tahta Suci. Loh, terus tujuan dari ASG ini apa dong, Mel? Jadi, tujuan ASG itu menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas sekular dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan, Yel. Wih, pintar juga kamu, Mel. Hehehe, oh ya jelas dong, Yel. Bentar, tapi Mega sama Stanley udah paham belum sama yang dijelasin Meli? Udah paham kok, Hil. Oh alah, oke kalau gitu. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, ngomong-ngomong soal pelaut nih, Indonesia kan dulu itu terkenal banget kan ya sama kemaritimannya. Nah itu gimana ya? Iya, Stan, mulai zaman dulu, kebiasaan orang kita adalah melaut. Kalian tahu kan kalau kerajaan Sriwijaya sama Majapahit paling terkenal di bidang maritim. Wah, gak tahu tuh. Berarti di zaman kerajaan sudah ada kemaritiman di Nusantara dong. Iya, bener banget. Sriwijaya dulu menjadi pusat perdagangan dunia dan memiliki pengaruh besar di zamannya. Karena juga letaknya yang strategis sih. Wah, kalau masalah itu, Majapahit juga tidak kalah dong. Selain dari sektor agraris yang subur, maritimnya juga mantap. Walaupun kebanyakan orang Majapahit tidak ada basic melaut. Tapi Majapahit juga nggak kalah loh. Dulu Majapahit juga menjadi poros perdagangan dan kerajaan yang makmur. Karena jalur perdagangan yang luas dan koneksi antar pulau yang jelas. Nah, katanya Majapahit cuman modal pertanian, bisa mendapatkan rempah-rempah dari Maluku juga loh. Wah, keren banget berarti ya. Kerajaannya kuat dan hebat banget. Semoga aja di masa sekarang ini bisa mengulang kejayaan seperti zaman kerajaan. Amin, semoga Indonesia juga bisa. Nah, setelah kita membahas kemaritiman, semoga kalian teman-teman dapat memperoleh manfaat dari apa yang kita bicarakan tadi. Dan juga menjadikan hidup kalian lebih berwawasan, ya guys. Dadah, sampai jumpa.